Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Marlina dengan NIM 19025424342 dari Prodi Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kriopreservasi. Jadi kriopreservasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Bioteknologi Aquakultur yang diampu oleh Bapak Heki Irawan. Jadi, apa sih kriopreservasi itu? Kriopreservasi secara teoritis berasal dari kata krio dan preservasi. Krio berarti beku dan preservasi berarti penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriopreservasi ini merupakan suatu teknologi penyimpanan sel melalui pembekuan yang sangat rendah yang dapat berguna untuk penyediaan stok sel dalam jangka panjang. Jadi kriopreservasi ini biasanya dilakukan pada sel sperma mamalia dan juga bisa dilakukan pada sel sperma ikan yang berguna untuk proses budidaya dan teknik aquacultur. Penerapan kriopreservasi ini tentunya sangat berhubungan dalam bidang budidaya perairan, di mana kriopreservasi ini sangat berguna dalam melestarikan sumber daya atau menciptakan materi genetik berupa indukan maupun benih yang lebih unggul dengan melalui penyimpanan sel gamet, di mana kriopreservasi ini merupakan salah satu dari perkembangan teknologi budidaya ikan yang awal mulanya bersifat tradisional menuju ke budidaya ikan yang secara intensif dan lebih maju serta berkembang. Dapat beberapa cara dalam proses kriopreservasi pada sel sperma ikan. Yang pertama, koleksi dan pengenceran sperma menggunakan bahan pengencer atau extender. Yang kedua, penambahan bahan pengawet atau krioprotektan. Yang ketiga yaitu pengepakan gamet pada wadah penyimpanan atau filling. Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Yang kelima itu penyimpanan pada nitrogen cair atau freezing. Yang keenam yaitu pengenceran kembali atau towing. Yang ketujuh yaitu fertilisasi, dan yang terakhir adalah produksi tahap awal daur hidup larva ikan untuk pendugaan keberhasilan dalam suatu proses kriopreservasi. Kriopreservasi ini tentunya memiliki beragam manfaat dan keuntungan. Yang pertama yaitu bahan dan materi dari hasil kriopreservasi ini dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu hasil dari kriopreservasi ini dapat dikoleksi setiap saat. Yang ketiga, hasil dari kriopreservasi dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Dan yang keempat, proses kriopreservasi ini sangat berguna untuk melestarikan plasma nutfah yang hampir mendekati dalam kepunahan. Keuntungan dalam mengirimkan sperma hasil atau yang sudah dikriopreservasi dibandingkan mengirimkan induk jantan untuk pemijahan, di mana dengan sperma yang sudah dikriopreservasi ini kita tidak perlu mengimpor atau memelihara pejantan yang unggul untuk dikirim, di mana terkait juga dengan kondisi geografis kita yang berada di Kepulauan Riau, di mana transportasinya yang memerlukan jangka waktu yang cukup panjang dan jarak yang lumayan jauh. Jadi dengan adanya kriopreservasi ini lebih memudahkan dan mengefisiensi karena dapat menekan biaya dalam transportasi dan ketersediaan ruang dalam proses pengiriman, di mana kriopreservasi ini tidak membutuhkan ruangan yang besar karena tabung nitrogen cair cukup memadai untuk menyimpan bahan dalam ragam dan jumlah yang banyak. Dan dari produk hasil kriopreservasi ini yang sudah dikirimkan itu tidak dapat menyebabkan perubahan genetik yang disimpan dalam proses kriopreservasi. Semoga sedikit pengetahuan dari kriopreservasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.